Neo7 merupakan smartphone kelas menengah ketiga yang diluncurkan oleh Oppo dengan desain yang cantik. Apakah performanya akan secantik penampilannya? Ini dia reviewnya. Neo7 merupakan smartphone kelas menengah ketiga Oppo di tahun 2015 ini yang dirancang dengan bodi menarik. Sebelumnya, Oppo sudah merilis R1X dan Mirror 5 yang memiliki aksen potongan berlian pada back covernya. Oppo Neo7 diklaim dirancang dengan rangka magnesium alloy yang kokoh dan ringan serta material optik dan serat kaca pada bagian depan dan belakangnya. Praktis, back covernya jadi sangat tipis. Back cover tersebut dapat memantulkan benda yang ada di hadapannya. Bobotnya yaitu 141 gram, bukannya terasa ringan, namun terasa mantap di tangan. Oppo Neo7 memiliki satu slot nano SIM, satu slot micro SIM, dan satu slot micro SD. Kedua slot SIM cardnya hanya mendukung 3G. Kabarnya Oppo juga akan merilis versi 4G-nya. Untuk mengoperasikan smartphone, Oppo menyertakan 3 tombol navigasi utama berupa soft button. Sayangnya ketiga tombol tersebut tidak dapat menyala. ColorOS milik Oppo adalah salah satu UI yang paling ringan untuk platform Android. Pada Oppo Neo7, ColorOS yang digunakan adalah versi 2.1 berbasis Android 5.1. Dan benar saja, UI ini memang terasa ringan dan responsif, hanya mengkonsumsi sekitar 500 MB RAM. Seperti biasa, ColorOS tidak memiliki halaman app drawer. Menggeser halaman home screen bisa dilakukan menggunakan 4 efek transisi tambahan. Ada pula beragam pilihan theme yang bisa mempercantik tampilan smartphone. Plus, Anda bisa mengganti jenis fontnya sesuka hati. ColorOS pada Oppo Neo7 juga menawarkan fitur motion and gesture. Total ada 11 fitur gesture yang disediakan sebagai shortcut aplikasi. Ada pula 5 fitur gesture untuk menjalankan beragam fungsi. Misalnya menyentuh layar dan menggeser ke atas atau ke bawah dengan 3 jari untuk mengambil screenshot. Mengatur volume dengan 2 jari, atau mengaktifkan mode single-handed operation dengan cara seperti ini. ColorOS pada Oppo Neo7 juga punya kemampuan untuk menutup aplikasi secara otomatis apabila smartphone tidak digunakan selama 10 menit. Untungnya hal ini tidak membuat notifikasi media sosial jadi telat masuk karena khusus aplikasi media sosial penting seperti Facebook, BBM, atau WhatsApp tidak akan pernah ditutup secara otomatis alias akan selalu berjalan. Sebenarnya kami tidak begitu suka dengan prosesor quad-core MediaTek MT6582 yang digunakan pada Oppo Neo7. Prosesor ini sudah cukup lawas dan agak kurang bertenaga. Apalagi kapasitas RAM Neo7 ini hanya 1 GB. Saat kami uji menggunakan Antutu Benchmark 571, skor yang dihasilkan yaitu hanya sekitar 20.000 poin. Namun anehnya, smartphone ini ternyata cukup bandel dalam menjalankan game. Beberapa game yang kami coba, mulai dari 8 Ball Pool, Angry Bird 2, Shooty Skies, Unkilled, hingga Sniper X bisa dijalankan dengan lancar. Padahal saat dijalankan di smartphone lain yang menggunakan prosesor yang sama, kinerjanya terasa lebih lambat. Disinilah kami merasakan kecerdikan serta kejelian Oppo dalam meramu dan memadukan hardware dan software pada Neo7. Dengan hardware biasa-biasa saja namun OS ringan dan responsif, Oppo Neo7 bisa diandalkan untuk game yang lumayan berat. Performanya juga dipengaruhi oleh resolusi layarnya. Oppo Neo7 memiliki layar 5 inci dengan resolusi 960 x 540 pixel. Saat menampilkan gambar, layarnya terasa optimal meski resolusinya tidak cukup tinggi. Layar tersebut juga memiliki brightness yang tinggi dan dapat menyajikan warna dengan baik. Tidak seperti smartphone sebelum-sebelumnya yang sering kehabisan storage. Kali ini Oppo menyediakan storage yang cukup pada Neo7. Smartphone ini dibekali storage 16 GB yang efektif bisa digunakan sebesar 12 GB. Setelah menjajal kameranya, kami menyimpulkan kamera Oppo Neo7 adalah satu dari sekian smartphone seharga 2 jutaan yang punya kualitas mumpuni. Kamera 8 MP pada Oppo Neo7 didukung beragam filter yang bisa diaplikasikan secara live. Oppo juga menyediakan mode foto tambahan seperti HDR, Beautify, dan Double Exposure.
Ada pula fitur voice shot untuk memotret dengan mengatakan cheese atau color. Kami merasa puas dengan kinerja dan kecepatan sensor kameranya. Memotret di tempat cahaya kurang masih terasa nyaman. Sensornya tidak lambat, hasil jepretannya pun terang, dan yang paling kami sukai, kameranya ternyata cukup asik diajak memotret bokeh. Desainnya cantik, spesifikasinya biasa aja sih. Tapi ternyata performanya boleh juga nih. Nah, sekian dulu reviewnya. Untuk kamu jangan lupa follow Instagram kami di Droidline. Untuk tahu nih, bocoran-bocoran terkini seputar dunia gadget. Saya Isha Grace, sampai ketemu lagi lain waktu. Bye.